Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Fadilah. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk tahu tentang apresiasi puisi. Nah, apresiasi puisi itu apa sih? Kenapa ya puisi perlu diapresiasi? Atau hanya cuma puisi yang perlu diapresiasi? Gitu. Nah, mari kita bahas dalam video kali ini. Selamat menonton teman-teman semua. Apresiasi itu menurut Aminuddin tahun 1991, apresiasi berasal dari bahasa Latin, yaitu appreciatio yang artinya mengindahkan atau menghargai. Menurut Berlian Syekh Triadi, apresiasi adalah aktivitas penilaian yang berupa penghargaan terhadap suatu hal yang berhubungan dengan karya seni dan karya sastra. Jadi, apresiasi itu memiliki peran penting untuk mempengaruhi atau memperbaiki bahkan mengevaluasi karya atau kinerja atau suatu hal yang diciptakan seseorang untuk memaksimalkan karyanya tersebut. Nah, jadi dengan menilai karya sebelumnya atau hal sebelumnya yang udah diapresiasi, maka hasil apresiasi tersebut dapat mempengaruhi karya yang akan diciptakan kembali. Nah, dapat dilihat untuk memperbaikinya, seperti kayak misalnya ada yang kurang atau ada yang perlu ditambah atau perlu diperbaiki, seperti itu mungkin. Namun, apresiasi ini bersifat positif ya teman-teman semua, karena berupa bentuk pujian, penghargaan ya kan ya. Nah, tadi kan baru apresiasi. Jadi puisinya apa? Dan puisi berdasarkan pendapat Sumardi, puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi padu dan pemilihan kata yang imajinatif. Puisi seharusnya merupakan seni yang memiliki perasaan ketika melantunkan dan menyelaraskannya, sehingga pendengar dapat merasakan emosi dan berimajinasi tentang maksud dan makna dari puisi tersebut. Jadi, menurut Goff dalam Aminuddin tahun 1991 menjelaskan bahwa apresiasi puisi mempunyai makna, yaitu pengenalan melalui perasaan atau kepekaan batin, serta pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkapkan oleh sang pengarang terhadap puisinya. Jadi, apresiasi puisi itu suatu bentuk pengakuan atau penilaian suatu puisi berdasarkan kepuasan pembaca terhadap tiap lirik yang diungkapkan. Dalam mengapresiasi puisi, memiliki tahapan-tahapan. Ada 4 tahapan. Yang pertama, tahapan menikmati, diawali dengan melihat, mengenal, serta mencoba memahami nilai keindahan yang terdapat pada suatu karya. Yang kedua, memahami. Pada tahap ini, keterlibatan pembaca udah semakin mendalam dan rinci untuk dapat lanjut ke tahap berikutnya, seperti memahami dari makna puisi tersebut, bentuk puisinya, dan lain-lain. Yang ketiga, mengkritisi. Menilai atau menimbang mana baik dan tidak, atau dapat diartikan sebagai suatu bentuk dari apresiasi yang bisa menjelaskan sebuah klasifikasi, deskripsi, menerangkan, memberikan analisis serta evaluasi hingga bisa mengambil sebuah kesimpulan. Yang keempat, memproduksi. Merupakan apresiasi produktif karena pembaca sudah dapat menghasilkan sesuatu, mungkin dalam bentuk menjadi deklamator, serta dapat menciptakan sebuah puisi yang baru. Baik, selanjutnya saya membahas tentang jenis-jenis puisi berdasarkan bentuknya. Adapun jenis puisi yang pertama yaitu puisi berpola, memiliki pola yang terletak pada bunyi akhir dalam larik, biasa dikenal dengan bunyi sajak. Adapun sajak-sajak yang terdapat pada puisi yaitu sajak ABAB, sajak bersilang, sajak AAAA, sajak serangkai, ABBA, sajak berpeluk, dan AABB, sajak kembar. Namun, sajak tidak hanya terdapat di akhir saja teman-teman, tetapi juga terdapat di awal dan di tengah. Puisi berpola memiliki kecenderungan terdiri dari 4-5 kata dan 8-15 suku kata, serta memiliki pola bait atau disebut juga dengan untai. Nah, perlunya adanya sampiran dan isi dalam sebuah pantun. Sedangkan dalam sebuah syair, hanya terdapat isinya saja teman-teman, tidak perlu sampiran. Nah, selanjutnya ada puisi tidak berpola.
Puisi ini biasa dikatakan dengan puisi bebas, karena tidak memiliki pola yang perlu diikuti, tidak perlu mempertimbangkan adanya sajak, larik, maupun bait. Dapat dicontohkan pada puisi mantra karya Sutarji Kalzum Bahri. Puisi tidak berpola ini tidak mengandung unsur irama di dalamnya, dan kecenderungan adanya tipografi, atau biasa dikenal dengan dapat menyampaikan pesan secara visual. Nah, ada juga jenis puisi berdasarkan masanya, yaitu puisi baru dan puisi lama, atau biasa dengan puisi klasik dan puisi modern, gitu teman-teman. Nah, teman-teman, nanti saya akan menampilkan sebuah contoh puisi berpola dan tidak berpola.